Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel YouTube Halo Pengacara Official. Pada episode kali ini, kita mendapatkan pertanyaan dari sahabat Halo Pengacara terkait dengan hasil pemeriksaan saksi asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo yang bernama Susi. Dalam sidang lanjutan perkara terdakwa Richard Eliezer alias Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Sebagaimana pemberitaan di media massa, beberapa saksi telah diperiksa dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dalam perkara dengan terdakwa Baradae, telah diperiksa beberapa saksi, di antaranya asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo yang bernama Susi. Berdasarkan gambar video yang beredar luas, terlihat dan terdengar beberapa kali ART Susi ditegur oleh majelis hakim agar berkata jujur. Bahkan, Ketua Majelis Hakim sempat belak-belakan menyebut keterangan saksi ART Susi banyak bohongnya dan cerita settingan. Senada dengan majelis hakim, terdakwa Baradae dalam tanggapannya atas keterangan saksi ART Susi pun menyatakan keterangan ART Susi tidak benar atau bohong. Lantas publik pun bertanya-tanya, jika benar kesaksian ART Susi tidak benar atau palsu, mengapa yang bersangkutan tidak diproses secara hukum? Apakah memang tidak ada ancaman hukuman bagi saksi yang berkata bohong di persidangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kami akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 224 KUHP disebutkan, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam 1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Dengan demikian, maka kepada setiap orang yang dipanggil sebagai saksi perkara pidana wajib menghadiri panggilan tersebut dan dapat diancam pidana 9 bulan apabila sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut. 2. Bahwa di dalam ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP, setiap saksi dalam perkara pidana dilarang memberikan keterangan palsu. Apabila terbukti saksi memberikan keterangan palsu, maka diancam pidana 9 tahun penjara. 3. Bahwa tata cara untuk menyatakan seorang saksi memberikan keterangan palsu atau tidak adalah berdasarkan kewenangan hakim, di mana hakim ketua sidang dengan sungguh-sungguh memperingatkan kepada saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dalam hal yang demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut keterangan undang-undang ini. Jika perlu, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terdapat saksi itu selesai. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 174 KUHP. Dengan demikian, maka jawaban atas pertanyaan mengapa saksi ART Susi yang diduga memberikan
keterangan palsu tidak diproses secara hukum adalah karena majelis hakim, meski dengan kewenangan yang dimilikinya, ternyata tidak memproses secara hukum atas keterangan saksi ART Susi tersebut. Dan begitupun tidak ada permintaan dari jaksa penuntut umum maupun dari penasehat hukum terdakwa kepada majelis hakim agar saksi yang bersangkutan diproses secara hukum. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Salam, halo pengacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.